Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Halo Nana, jumpa lagi dengan saya Pak Lutfi. Mohon maaf, video yang sudah sebelumnya saya kirim itu ada kendala teknis, jadi suaranya tidak bisa keluar. Mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, video ini saya buat untuk menggantikan video yang sebelumnya. Dalam kesempatan ini kita akan coba sedikit mengulas belajar mengenai Quran hadis. Ya, ini adalah surah Al-Lahab. Oke, dalam video ini akan saya terangkan sedikit mengenai surat Al-Lahab tersebut, isi kandungan dan sebab atau asbabun nuzul. Oke, yang pertama, surat Al-Lahab memiliki arti segumpal darah yang terdiri dari 19 ayat yang termasuk dalam golongan surat Makkiyah, yakni adalah surat yang diturunkan di kota Mekah yang pada waktu itu sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Oke. Dalam ayat 1 sampai ke 5 adalah ayat Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan. Berarti wahyu yang didapat oleh Nabi SAW. Ya. Pada saat itu Nabi sedang bertafakur atau sedang berdiam diri di Gua Hiro. Ya, dinamai Al-Lahab atau segumpal darah diambil dari kata kedua pada ayat tersebut. Oke. Yang selanjutnya adalah asbabun nuzul. Ya. Surat ini diriwayatkan oleh riwayat ini diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu an bahwasanya permulaan wahyu diturunkan kepada Rasulullah itu adalah mimpi di waktu tidur. Biasanya mimpi yang dilihat itu jelas sebagaimana waktu di pagi hari. Oke. Kemudian timbul keinginan untuk meninggalkan keramaian atau berhalwat namanya. Ya. Pergi ke Gua Hiro selama beberapa waktu. Setelah itu sang istri mempersiapkan perbekalan yang dipergunakan untuk selama bertafakur di Gua Hiro. Oke. Suatu ketika Nabi SAW sedang bertafakur, datanglah malaikat Jibril, ya, dengan membawa wahyu yang dimaksud. Ya. Setelah itu malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Sang Nabi pun juga menjawab, "Man ana bil qorib." Aku tidak pandai membaca. Untuk yang kedua kalinya malaikat Jibril juga berkata, "Iqra, bacalah." Pun juga yang kedua kalinya Nabi SAW, "Ma ana bil qorib." Aku tidak bisa membaca. Selama 3 kali malaikat Jibril berkata seperti itu, hingga akhirnya malaikat Jibril mendekap seperti merangkul seperti itu sehingga Nabi ketakutan. Ya, singkat cerita, Nabi pulang kepada istrinya dengan perasaan yang takut, yang gemetar dan semacamnya. Ya, kemudian sang Nabi SAW mengucapkan kalimat seperti ini kepada istrinya, "Zamiluni," artinya selimutilah aku. "Zamiluni," selimutilah aku, sampai 2 kali. Singkat cerita, Khadijah istri beliau meminta penjelasan apa yang sedang terjadi kepada Nabi SAW. Setelah mendengarkan kisah tersebut, kisah Nabi bertemu dengan malaikat Jibril, hingga akhirnya dibawalah ke paman Khadijah, ya, yang bernama Waraqah, adalah seorang pendeta Nasrani yang sangat menguasai kitab Injil. Oke, singkat cerita diceritakan kepada paman tersebut atau kepada paman Khadijah, inilah sebuah utusan sebagaimana Allah telah mengutus Nabi Musa. Semoga aku masih hidup sampai kau diusir dari kaummu. Sallallahu alaihi wasallam.
apakah mereka akan mengusirku? Waraqah berucap, benar, belum ada yang diberi wahyu seperti engkau. Oke, berikut adalah hadis riwayat Bukhari. Jadi menceritakan apa yang dirasakan oleh Nabi setelah diberikan wahyu oleh malaikat Jibril. Oke, isi kandungan pada surat Al-Alaq tersebut, yang pertama ayat 1 sampai 5, wahyu pertama sebagai penobatan sebagai nabi di akhir zaman yang menandakan perpindahannya zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, menuju zaman kebebasan, menuju ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ya. Iqra, bacalah. Berarti bukan hanya kitab-kitab Al-Qur'an, kitab-kitab yang diturunkan atau wahyu-wahyu Allah, berarti membaca segala apa yang ada di alam semesta ini sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah penciptaan manusia dari segumpal darah. Yang maksudnya di sini adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah adalah manusia. Ya. Kenapa kok sebaik-baiknya ciptaan? Karena manusia dibekali dengan akal pikiran, perasaan, hawa nafsu, ya, yang menjadikan manusia mulia di sisi Allah. Oke, yang ketiga adalah ada dua kandungan pokok atau petunjuk pokok. Yang pertama, perintah membaca sebagai penegasan menjadi sesuatu yang untuk dipahami. Maksudnya di sini adalah dalam pesannya tersebut, pesan Iqra, terdapat makna bahwa di dalam wahyunya ada ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Oke. Apa itu? Kauliyah adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas diturunkan oleh yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Kauniyah itu adalah tanda-tanda alam, kebesaran Allah, ya, bukti-bukti adanya Allah, segala macam bentuk ciptaannya dan sebagainya. Yang keempat adalah belajar menggunakan pena. Nah, maksudnya apa? Artinya Tuhan Allah menyuruh kita sebagai umat manusia untuk menjadi seorang penulis atau pembaca segala sesuatu yang terjadi, membaca tanda-tanda kebesaran, membaca keajaiban dari Al-Quran itu sendiri. Yang terakhir, yang kelima adalah pesan yang tidak diketahui oleh manusia. Ya, maksudnya apa di sini? Kita diberi keistimewaan, salah satunya mata untuk penglihatan, telinga untuk pendengaran, rasa untuk kita bisa merasakan apapun yang kita lihat dan sebagainya. Oke, sekian dari penjelasan Pak Lutfi. Saya harap teman-teman, anak-anakku semua bisa memahami makna dari surat Al-Alaq, bahwa begitu dahsyatnya pesan yang tersirat dalam ayat ini atau surat ini. Cukup sekian apa yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.